Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Oktober 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Rizky Risma dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Sapa warga negeri Hutumori, calon gubernur Hendrik Lewerisa mengatakan Parmaluku Pungbae. Calon Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa bersama istrinya Maya Baby Rampen hadir dalam kebaktian bersama puluhan warga Dusun Toisapu, Negeri Hutumuri, Kota Ambon, Jumat 11 Oktober 2024. Usai mengikuti ibadah bersama, Lewerisa pun menyampaikan visi misi serta alasannya maju bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024. Dikatakan alasan utamanya ialah permintaan langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu sejalan dengan kesedihan hatinya melihat Maluku tidak maju selama kepemimpinan periode gubernur sebelumnya. Juga kecintaan Lewerisa yang begitu dalam terhadap rakyat Maluku, sehingga meski sudah menang dalam kontestasi Pileg sebagai anggota DPR RI, namun dirinya memilih meninggalkan zona nyaman dan segala fasilitas demi memperjuangkan hak orang Maluku. Dirinya pun merasa bersyukur dan bahagia melihat antusias warga Dusun Toisapu yang tulus menerima kehadirannya. Dia berharap masyarakat percaya dan mendukungnya pada 27 November 2024 mendatang. Optimisme itu Lewerisa sampaikan setelah melihat bagaimana masyarakat menaruh kepercayaan penuh terhadapnya, yakni untuk membawa perubahan di Maluku sesuai tagline Parmaluku Pungbae, yang artinya untuk Maluku punya kebaikan. Meski hujan, ratusan peserta antusias ikut fun run meriahkan HUT ke-56 Rumah Sakit Umum Al-Fatah Ambon. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Kota Ambon pada Sabtu 12 Oktober 2024 pagi. Namun, hal itu tak menyurutkan antusias ratusan peserta untuk mengikuti fun run 5K di depan Masjid Al-Fatah Ambon.
Acara ini merupakan bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-56 Rumah Sakit Al-Fatah Ambon. Fun Run ini diikuti lebih dari 400 peserta. Acara ini dimulai pukul 6 pagi di depan Masjid Al-Fatah Ambon. Para peserta lari sejauh 5 km dengan rute Masjid Al-Fatah, Jalan Samratulagi, Jalan Patimura, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Dr. Setiabudi, Jalan Dr. Siwabesi, kemudian Jalan Dr. Sitanala, dan finishnya di Jalan Sultan Babullah tepat depan Masjid Al-Fatah Ambon. Direktur Utama Rumah Sakit Al-Fatah, Andi Tasrif, mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pihak, termasuk para sponsor yang ikut mendukung terlaksananya perayaan ini. Fun Run ini merupakan kali yang pertama yang digelar di Rumah Sakit Umum Al-Fatah Ambon dengan memperkenalkan bahwa rumah sakit tak hanya tempat mengobati, tetapi lebih dari itu juga sebagai preventif untuk pencegahan. Dirinya mengajak kepada masyarakat untuk berolahraga sehingga dapat berdampak kepada kesehatan tubuh. Tepat sekitar pukul 7 pagi lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, separuh peserta lainnya berhasil mencapai garis finish. Medali tanda penghargaan pun dikalungkan kepada para peserta yang berhasil finish. Acara pun dilanjutkan dengan pembacaan undian door prize. Hari ulang tahun ke-25 Kabupaten Buru diwarnai demo mahasiswa, soroti kinerja pemerintah. Perayaan hari ulang tahun ke-25 Kabupaten Buru diwarnai aksi demonstrasi dari mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada Sabtu 12 Oktober 2024. Pantauan tribunambon.com, aksi itu berlangsung di Tugu Tani, Kota Namlea yang menjadi lokasi acara HUT Kabupaten Buru. Terlihat para mahasiswa turun ke jalan membawa spanduk dan bendera organisasi mereka. Mereka orasi secara bergantian dengan menggunakan sound system yang diangkut oleh mobil. Mereka memprotes berbagai persoalan yang dianggap tak kunjung selesai di Kabupaten Buru. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua IMM Kabupaten Buru, M. Khadafi Al-Katiri, yang menyampaikan sejumlah kritik tajam terhadap pemerintah pejabat Bupati Syarif Hidayat. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah. Al-Katiri mengungkapkan fasilitas kesehatan di Kabupaten Buru terbilang sangat minim, yang ditambah dengan kelangkaan obat-obatan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat semakin sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Menurutnya, hal itu menciptakan keprihatinan di kalangan mahasiswa yang merasa pemerintah daerah seharusnya lebih serius dalam menangani persoalan kesehatan yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, Al-Katiri juga menyoroti minimnya ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit yang kerap menjadi keluhan warga saat membutuhkan perawatan medis yang lebih spesifik. Lanjutnya, pemerintahan Bupati Syarif Hidayat telah gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Selain masalah kesehatan, ia juga menyoroti ketidakberesan di sektor pendidikan. Dijelaskan, salah satu perhatian mereka adalah penarikan dana alokasi khusus sebesar 16 miliar yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dana tersebut awalnya dialokasikan untuk sektor pendidikan di Kabupaten Buru, namun gagal direalisasikan karena masalah prosedural dan mekanisme dari pemerintah daerah. Hal tersebut menurutnya sangat disayangkan, mengingat banyak sekolah yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.
Dia juga menyinggung proyek pembangunan SMP Negeri 48 di Desa Waitosi yang hingga kini mangkrak. Padahal, menurut Al-Katiri, proyek tersebut sudah menjadi perhatian kejaksaan karena adanya indikasi penyelewengan dari pihak kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan sekolah itu. Selain pendidikan dan kesehatan, ia juga menyoroti persoalan terkait tunjangan ASN atau tunjangan pegawai. Menurut informasi yang mereka terima, tunjangan pegawai ASN tahun 2023 baru dibayarkan sebagian. Sementara untuk tahun 2024 belum ada pembayaran sama sekali hingga bulan Oktober ini. Aksi demonstrasi yang dilakukan IMM berlangsung tertib dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Mahasiswa berharap agar pemerintah daerah segera merespons tuntutan mereka dan mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi di Kabupaten Buru. Rahmi Meiti Hasanusi ingatkan literasi penting bangun generasi cerdas dan inovatif. PJ Ketua TPPKK Kota Tual, Rahmi Metia Hasanusi mengatakan, literasi bukan sekedar konsumsi informasi, tetapi juga kunci untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan, inovasi teknologi dan dialog budaya yang dinamis. Hal ini disampaikan Hasanusi saat membuka acara sosialisasi membaca nyaring dan digelar di Aula Dinas Pendidikan Kota Tual Sabtu 12 Oktober 2024. Hasanusi menyambut baik kegiatan yang melatih para guru untuk punya kemampuan membaca nyaring secara menyenangkan yang digagas di Taman Baca Aksara Kota Tual. Menurutnya, inisiatif sejak dini itu dalam langkah intelektual yang semakin kompleks dan dinamis, merupakan fondasi penting untuk membangun masyarakat yang cerdas dan inovatif. Dikatakan, setiap tahapan membaca mulai dari membaca nyaring, membaca intensif, membaca diam, dan membaca ekstensif adalah pilar-pilar momental dalam membangun masyarakat yang cerdas dan inovatif. Sementara, Ketua Panitia Kegiatan Ririn Prasetyo menuturkan, sasaran dari kegiatan ini adalah jenjang TK, SD, guru, dan kepala sekolah. Di kesempatan yang sama, founder dari Taman Baca Aksara Kota Tual itu memaparkan tujuan dari kegiatan ini untuk membuat anak gemar membaca. Dikatakan, semoga kegiatan ini dapat membantu melahirkan generasi yang cerdas dan suka membaca, juga menjadikan Tual sebagai kota literasi. Dijelaskannya, Taman Baca Aksara menggagas kegiatan ini dengan bantuan dana dari pemerintah dan komunitas penggerak literasi di tahun 2024. Yang diberikan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Untuk diketahui, Taman Baca Aksara juga telah menggelar kegiatan workshop peningkatan kapasitas pegiat literasi pada Sabtu 5 Oktober 2024 lalu, yang pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah tingkat TK, SD, hingga SMP. Juga turut hadir para orang tua siswa dari Taman Baca Aksara. Membaca nyaring tujuannya adalah bagaimana membuat orang tua dan guru di sekolah punya keterampilan membacakan buku kepada anak-anak secara menyenangkan. Jadi tujuan akhirnya adalah mau membuat anak suka dan gemar membaca.
dimulai di dalam keluarga, dilakukan oleh orang tua, dan dilanjutkan oleh orang tua kedua yaitu guru di sekolah. Harapan dari kegiatan ini seperti apa, Ibu? Harapannya adalah melahirkan generasi yang cerdas, generasi yang suka membaca, melahirkan generasi literat, membuat kota tua kota literasi. Ya, peserta 30 orang dengan porsi masing-masing ya, ada dari orang tua, dari komunitas Taman Baca Aksara, dan dari komunitas lain di Kota Tual, kemudian dari para guru perwakilan sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan sekolah dasar. Karena memang sasarannya adalah mendorong untuk penertiban literasi dini. Taman Baca Aksara melaksanakan kegiatan ini dengan bantuan dari dana pemerintah untuk komunitas penggerak literasi di tahun 2024 yang diberikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek tahun 2024. Sebenarnya seperti yang kita ketahui bahwa sasaran dari kegiatan ini adalah dari jenjang SD, TK, guru-guru sama juga beberapa kepala sekolah, sehingga tujuannya yaitu memperluas dan memperkaya pemahaman terkait literasi, entah itu mendengar, menulis, dan lain-lain sebagainya. Untuk setiap kali kegiatan itu peserta sekitar 30 orang. Jadi kegiatan ini berlangsung setiap 1 Oktober bulan berjalan. Ya, continue. Ini merupakan kegiatan kedua. Sabtu pertama itu kegiatan tentang penguatan kapasitas komunitas, sedangkan untuk hari Sabtu ini terkait dengan membaca nyaring. Untuk hari ini sekitar 30. Harapan bahwa seperti yang kita tahu bersama bahwa Kota Tual sedang gencar-gencarnya membangun Kota Tual sebagai kota literasi. Semoga ini merupakan gerbang untuk membuka semua harapan tersebut. Manfaat membaca nyaring. Tribuners, kita ke berita terakhir. Ada spanduk Cagup lepas di Sekretariat Bersama Kota Tual, pengendara lewat harap hati-hati. Spanduk raksasa milik pasangan calon gubernur Maluku Murad Ismail yang berpasangan dengan Michael Watimena dengan akronim 2M itu nampak terlepas di Watdek Kota Tual. Spanduk itu akan dapat membahayakan pengendara jika tidak segera diperbaiki. Pantauan tribunambon.com Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, nampak baliho dengan latar belakang biru muda yang dipajang di Sekretariat Bersama Tim Pemenangan 2M itu di Kota Tual terlepas dan hanya dibiarkan bergelantungan. Menurut penuturan warga, spanduk raksasa ini memang dibiarkan tergantung, memanfaatkan dinding dan pagar rumah yang digunakan sebagai Sekretariat Bersama Tim Pemenangan, karena letaknya agak tinggi dari jalan raya. Sementara, kawasan Watdek merupakan ruas jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dengan intensitas kendaraan yang ramai per menit. Dengan intensitas kendaraan yang ramai per menit, tentu saja ditakutkan bisa membahayakan pengendara. Saleh, salah seorang warga yang berada di pemukiman tersebut, mengatakan spanduknya lepas sudah dari beberapa hari lalu. Menurutnya, mungkin karena angin kencang dan ikatannya juga sehingga putus.
Ya Tribuners, demikian Tribun Ambon hari ini edisi 12 Oktober 2024. Saya Rizky Risma dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.